Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Pak Rizdi. Mulai pekan ini, insya Allah Pak Rizdi akan menyajikan serial persiapan UTBK. Walaupun materi ini dipersiapkan untuk siswa kelas 12, tapi materi ini juga saya yakin sangat bermanfaat bagi adik-adik kelas 10 atau 11 yang baru mempelajari materi PKI. Saya juga percaya bahwa materi ini juga bermanfaat untuk kakak-kakak mahasiswa calon guru IPA dan Fisika. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Konsep pertama yang akan kita pelajari adalah tentang jarak dan perpindahan. Misalnya kita punya suatu benda yang bergerak dari titik A lurus ke arah kanan sampai di titik B. Nah, misalnya kita kasih angka aja nanti biar mudah memahaminya. Ini misalnya 40 meter selama 15 detik. Kemudian dari B tegak lurus ke arah atas ya. Nah, itu sejauh 30 meter. Waktunya adalah 10 detik. Pertama, jarak ya. Yang disebut dengan jarak dalam konsep fisika, definisinya adalah panjang lintasan. Jadi kalau kita lihat benda bergerak dari A ke B, ada lintasan lurus sepanjang 40 meter, kemudian dari B ke C, lintasannya juga lurus sepanjang 30 meter. Panjang lintasan atau jarak itu berarti panjang AB, ya bisa kita lambangkan begini ya, ditambahkan dengan panjang ya, panjang BC. Nah, ini panjangnya ya, nilai mutlaknya. Biasanya kita lambangkan dengan S. Boleh juga pakai delta S ya, saya sebut huruf S. Nah, berarti untuk contoh kita kali ini berarti AB adalah panjangnya 40 meter ditambah BC itu 30 meter. Jadi cukup mudah ini, 70 meter ya. Nah, jadi benda bergerak dari A ke B menempuh jarak atau panjang lintasan sejauh 70 meter. Nah, kemudian bagaimana dengan perpindahan? Definisinya, perpindahan itu adalah perubahan posisi atau menghitungnya bisa kita tuliskan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, jadi kalau tadi jarak itu kita harus tahu lintasannya seperti apa ya. Nah, jalan yang ditempuhnya, setiap titik yang dilewati kita harus tahu. Nah, sementara kalau perpindahan itu cukup mengetahui posisi akhir dengan posisi awal saja. Biasa kita lambangkan dengan delta S ya, dengan tanda vektor karena memang dia besaran vektor, atau mungkin ada yang menuliskan pakai delta R atau huruf-huruf lain ya. Lambang saya kira bisa berubah-ubah. Yang penting definisinya, kemudian kalian memahami itu ya. Posisi akhir berarti kalau dalam gambar kita ini posisi titik C. Nah, kalau kita tuliskan titiknya misalnya A itu sebagai 0,0, katakanlah pangkal koordinatnya kita anggap seperti itu, maka titik B karena dia 40 meter ke kanan kita tulis 40,0 ya, masih Y-nya 0. Kemudian yang C ini berarti dia 40 ke kanan dan 30 meter ke atas ya. Jadi dalam gambar kita, dalam gerakan benda ini bergerak dari A ke B, B ke C, posisi akhirnya berarti di C. Berarti kita bisa tuliskan dia ada di posisi 40,30 dan posisi awalnya adalah 0,0. Jadi dengan begitu perubahan posisinya alias perpindahannya adalah 40,30. Nah, notasinya seperti ini. Ingat-ingat ya, karena dia vektor berarti mengandung arah ya. Kalau ada nilainya berarti dia ada arahnya. Mungkin kita bisa tuliskan juga ya, dalam gambar kita kan ini 40 meternya ke kanan dari A ke B. Berarti kita bisa tuliskan 40 meter ke kanan dan 30 meter ke atas. Nah, namun karena ke kanan ke atas itu relatif kan ya, kanan kiri atas bawah itu kan relatif tergantung dari mana ngelihatnya. Maka biasanya kita menggunakan notasi yang lain ya. Kita minjem ya dari mungkin yang kalian udah pelajari di matematik. Kalian di matematik sudah belajar sistem koordinat. Saya yakin kalian sudah paham tentang ini. Nah, misalnya kita punya ini ke arah kanan nih sumbu X positif, kemudian ke arah atas itu sumbu Y positif. Vektor yang nilainya satu-satuan ke arah sumbu X positif itu lambangnya I pakai topi gitu ya. Kemudian vektor satuan, vektor yang nilainya satu-satuan ke arah sumbu Y itu kita lambangkan pakai huruf J. Nah, sehingga biasanya kita akan tuliskan 40I ditambah dengan 30J. Nah, inilah perpindahan. Satuannya tentu saja meter. Nah, kemudian kita lanjut ke besarnya atau besar perpindahan atau nilainya. Ya, ini nilainya ya berarti seperti ini. Delta S tanda vektor tadi di harga mutlak. Nah, jadi kalau dalam gambar kita itu panjang garis yang kita tarik dari posisi awal, posisi awalnya A ke posisi akhir, posisi C. Jadi kita tarik aja garis ke sana. Lurus ya, anggap aja lurus. Inilah vektor perpindahan. Jadi dari A ke C. Vektor dari A ke C inilah vektor perpindahan. Si vektor delta S-nya tadi. Kalau menghitungnya gimana? Nah, kalau menghitungnya berarti kalian tahu ya, karena
yang ke arah sumbu X ini biasanya kita akan menyebutkan yang ini ya, bagian ini yang disebut dengan delta X, yang bagian ini kita sebut dengan delta Y. Nanti kalau 3 dimensi kita akan punya delta Z ke arah sumbu Z. Menghitungnya ya tinggal diakarkan pakai Pitagoras, karena kan gini 40, 30 angka yang paling terkenal, tapi saya pakai notasi umum dulu. Berarti ini kita akan punya delta X dikuadratkan ditambah dengan delta Y dikuadratkan. Kan jangan lupa. Oh iya, tadi kalau misalnya ada 3 dimensi nanti berarti di sini nanti ada delta Z ya, kuadrat. Tapi ya sudah, kita lupakan dulu saja. Nanti kalau sudah sampai yang 3 dimensi tinggal tambahkan. Nah, jadi untuk soal kita kali ini, contoh kita kali ini, delta S-nya besar perpindahannya berarti sama dengan akar 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Jadi ini cukup populer, saya kira angkanya 40, 30 itu 50 ya. Kalau ada yang penasaran mau ngitung juga ya boleh, 1600 tambah 900 itu kan 2500. Akarnya berapa? 50. Jadi besar perpindahannya adalah 50 meter. Jadi kalau ditanya perpindahan, jawabannya yang atas ini 40 ke kanan dan 30 meter ke atas, atau 40i plus 30j dalam meter ya. Nah, kalau besar perpindahannya berarti 50 meter, panjang garis merah yang ini. Nah, jadi dari situ kita sudah mendapatkan pemahaman bedanya antara jarak dengan perpindahan. Yang pertama, jarak itu adalah besaran skalar, perpindahan itu besaran vektor. Kemudian jarak itu pengertiannya atau definisinya adalah panjang lintasan. Jadi kita harus tahu lintasannya kemana aja, lewat mana aja. Sementara kalau kita mau menentukan perpindahan, cukup posisi akhir dan posisi awal. Sebagai skalar, maka jarak dia punya nilai saja. Sedangkan perpindahan itu vektor. Jadi kalau dia punya nilai, maka dia punya arah. Konsep dasar berikutnya yang sangat penting juga adalah laju, atau ini biasa kita sebut dengan speed in English ya, dan kecepatan atau velocity. Nah, pertama laju ya. Laju kita akan mulai belajar dari laju rata-rata ya, laju rata-rata. Laju rata-rata. Nah, biasanya laju rata-rata itu kita lambangkan dalam ya macam-macam ya, lambang itu bisa berganti-ganti ya. Tapi yang paling umum digunakan ya laju rata-rata itu V ya. Huruf V tanpa tanda panah, vektor ya. Nah, rata-rata, cara menulis rata-rata itu ada yang menggunakan garis lurus begini, mendatar ya. Nah, tapi karena saya khawatir kalian akan tertukar dengan tanda vektor. Kalau vektor itu garis lurus tapi ada panahnya ya, itu vektor, tanda vektor. Kalau rata-rata bisa digambar dengan garis berarah aja di atasnya huruf ya. Nah, saya akan menggunakan notasi yang lain ya. Kita gunakan aja VR gitu ya. Nah, ini laju rata-rata. Laju rata-rata itu definisinya ini adalah jarak dibagi dengan waktu tempuh atau selang waktu. Nah, jadi kalau ngitungnya berarti biasanya kita lambangkan pakai huruf S ya, tadi jaraknya, kemudian waktunya delta T. Satuannya meter per sekon. Laju rata-rata ini adalah berkaitan dengan jarak, dan jarak itu dia besaran skalar. Nah, berarti laju juga besaran skalar. Jadi dia nggak punya arah. Jadi misalnya ada sebuah benda yang bergerak, mau ia bergerak ke kanan, mau bergerak ke atas, mau bergerak ke kiri, mau bergerak ke bawah, atau miring begini, ya dia misalnya dia 2 meter per sekon. Nah, dia 2 meter per sekon, maka tidak peduli arahnya kemana, pokoknya nilainya misalnya 2 meter per sekon gitu ya. Jarak yang ditempuhnya adalah 2 meter dalam 1 detik. Nah, itu ya arti laju 2 meter per detik ya. Sedangkan kecepatan, kita mulai dengan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan waktu tempuh atau selang waktu. Waktu untuk menempuh lintasan atau waktu yang diperlukan dalam proses bergerak ya. Satuannya gimana? Karena perpindahan satuannya meter, waktu itu satuannya sekon ya, sama jadinya satuannya meter per sekon. Nah, saya akan menggunakan lambang yang sama untuk kecepatan rata-rata. Saya pakai huruf R juga gitu ya, VR, tapi di sini saya tambahkan ada tanda panah vektor. Karena memang kecepatan rata-rata itu vektor ya, berkaitan dengan perpindahan yang juga vektor. Nah, ini akan saya tuliskan ini delta S ya. Saya akan pakai huruf S ya, delta S per delta T. Karena dia adalah vektor berarti kalau dia punya nilai, ya pasti punya arah gitu. Bagaimana kita menunjukkan arahnya? Notasinya gimana? Nah, misal ya pertama, yang paling gampang, yang paling umum digunakan. Misalnya kita ada punya benda bergerak, yang satu bergerak ke kanan, yang satunya ke kiri. Sama-sama 5 meter per sekon. Misalnya ya, contoh aja ini, 5 meter per sekon. Maka kita akan bedakan 5 meter per sekon yang ke kanan dengan ke kiri itu dengan tanda yang berlawanan. Jadi kalau misalnya kita ambil plus yang ke kanan, maka nanti negatif ke kiri. Harus begitu nggak? Nggak. Boleh aja yang ke kirinya plus, yang ke kanannya minus. Pokoknya yang berlawanan dikasih tanda berbeda. Nah, kalau misalnya ada dua benda bergerak, satunya bergerak ke bawah, yang lainnya bergerak ke atas. Misal nih, kita ambil sama lagi lah ya, biar gampang. Nah, misalnya ini 5 meter per sekon juga ke atas ya, yang ini 5 meter per sekonnya ke bawah. Maka gimana? Ya, sama kayak tadi. Yang berlawanan arah kasih tanda beda, kasih tanda berlawanan. Jadi yang ke atas, misalnya ke atasnya plus, berarti yang ke bawahnya diberi tanda minus. Nah, tentu ada yang bertanya ya, Pak, terus ngebedainnya yang plus yang ke kanan dengan plus yang ke atas gimana? Ngebedainnya
minus yang ke kiri dengan minus yang ke bawah gimana? Nah, itulah kita perlu notasi vektor satuan yang tadi udah kita pelajari waktu kita ngobrolin perpindahan tadi. Iya, betul sekali, pakai notasi IJ. Jadi kalau misalnya kita membahas benda yang bergeraknya kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah, ke kiri maaf, kadang-kadang ke bawah gitu ya. Di dalam satu gerakan itu ya udah 2 dimensi gitu ya. Nah, ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Nah, maka kita tambahkan vektor satuannya. Nah, jadi misalnya kita pakai ya ke arah sumbu X positif ke kanan itu I ya tadi ya. Berarti kita pakai ini 5I. Yang ini minus 5I. Yang ini 5J. Yang ininya minus 5J. Nah, sekarang ada pembeda I sama J. Nah, tapi itu nggak perlu digunakan kalau gerak bendanya hanya lurus aja. Satu arah kiri kanan doang gitu. Maksudnya satu garis kiri kanan doang. Atau atas bawah doang. Nah, itu nggak usah pakai IJ. Cukup tadi tanda plus minusnya diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Contoh ngitungnya gimana? Nah, untuk contoh kita bisa kembali ke gambar yang pertama tadi. Benda bergerak dari A ke B sejauh 40 meter selama 15 detik. Kemudian gerak lurus lagi dari B ke C 30 meter selama 10 detik. Nah, berarti laju rata-ratanya kan jaraknya tadi udah kita hitung ya, 70 meter. Langsung aja kita tulis 70 meter dibagi. Nah, selang waktunya delta T-nya dari A ke B kan 15 detik. Dari B ke C itu 10 detik. Berarti kita punya 15 ditambah 10. 15 tambah 10 25, ini sekon ya, detik ya. Jadi kita punya 70 dibagi dengan 25. Satuannya jangan lupa meter per sekon. Nah, kalau yang bingung ngitungnya gimana ini? Ada yang agak kesulitan ngitung. Sebetulnya kalau ngebagi dengan angka 25 tuh gampang banget. Tinggal diapain, Pak? Tinggal dikaliin aja dengan 4/4. Kan kalau 25 kali 4 100 ya. Jadi nanti jadi mudah ngitungnya. Coba aja nih. 70 kali 4 kan 280 ya. Itu harus cepet lah ngitung itu ya. Ngitung ya. Dibagi dengan 25 kali 4 kan 100. Jadi kan sama aja, tinggal 280 bagi 100 kan tinggal ngasih koma doang gitu ya. 2,8 meter per sekon. Sip. Nah, sekarang kita maju ke contoh yang kecepatan rata-rata. Nah, perpindahan jadi V rata-rata kita pakai tanda vektor, ingat-ingat. Nah, ingat pakai perpindahan. Perpindahan tuh tadi kan kita udah tahu ya, 40 ke kanan, 30 ke atas. Tadi kita pakai ke kanan tuh pakai sumbu X positif. Jadi 40I ya. Jadi 40I ditambah dengan 30J dibagi dengan delta T-nya sama aja kan. 15 tambah 10 ya. 15 tambah 10 itu 25. Jadi kita akan punya 40 dibagi 25I ditambah dengan 30 dibagi dengan 25J ya. Ini satuannya meter per sekon. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Ingat ya, kali 4 aja, atas kali 4. 40 kali 4 160 ya. 100 mundur 2 kan komanya kan dibagi 100 ya. 160I ditambah dengan 30 kali 4 120. Berarti 120 ada kasih koma di sini karena dibagi 100 kan jadinya ya. J meter per sekon. Nah, inilah yang namanya kecepatan rata-rata. Nah, kalau ditanya besarnya, besar kecepatan rata-rata berarti nah begini tanda mutlak. Nah, jadi sama dengan berapa? Langsung akar 1,6 kuadrat ditambah dengan 1,2 kuadrat. Sama dengan berapa? Ya kalian hitunglah, ini pasangan Pitagoras terkenal juga. Nah, coba perhatikan cara saya ngitung nih. 1,6 itu kan 0,4 kali 4. Nah, kuadrat tambah yang ini tuh 0,4-nya kali 3 kan. Itu kan kelihatan 4 sama 3. Jadi 4 dengan 3 kan pasangannya 5. Berarti nanti jawabannya pasti 0,4 kali 5 gitu dong ya. Nah, anak pintar ngitungnya gitu. Jadi 2,0 meter per sekon. Masih terlihat rumit? Nah, kalian bisa ngitung juga dengan cara lain. Nah, ngitungnya gimana, Pak? Kalau ditanya besar kecepatan rata-ratanya, kalian bisa juga pakai besar perpindahan ya. Betul sekali. Besar perpindahannya kan tadi kita udah hitung ya kan? 50 meter kan? Iya, betul sekali. 50 meter dibagi waktunya 25 detik. Jadi, jawabannya berapa nih? 50 bagi 25. Ya, 2 sama dengan yang ini. Konsep penting berikutnya adalah tentang percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibandingkan terhadap waktu tempuhnya ya. Jadi pertama kita akan menggunakan definisi untuk percepatan rata-rata. Saya pakai huruf AR seperti ini dengan tanda vektor karena memang percepatan vektor ya. Nah, ini adalah delta V ya. V-nya V kecepatan ya, vektor per delta T ya. Nah, satuannya apa, Pak? Nah, satuannya karena di sini kan kita mulai dari yang atas ini kan delta V itu kecepatan. Kecepatan kan punya satuan meter per sekon. Di bawah satuannya sekon. Nah, jadi saya tulis dulu begini ya. Meter per sekon per sekon. Nah, jadi besaran ini menunjukkan berapa cepat si kecepatannya itu berubah. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya percepatannya itu 2 gitu ya. 2 meter per sekon per sekon. Artinya setiap 1 detik kecepatannya nambah 2 meter per sekon. Atau biasa kita tulis nanti satuannya jadi meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, ini percepatan rata-rata ya. Nah,
Nah, saya beri contoh. Ada sebuah benda misalnya bergerak ke kanan, mula-mula dia punya kecepatan awal V0 ya ke kanan 10 meter per sekon ya ke kanan. Atau cukup nanti kita tulis aja tandanya positif ya. Nah, kemudian dia mengalami percepatan. Jadi ada A yang saya beri tanda positif juga, berarti ke kanan juga gitu ya. Nah, misalnya saya pakai angka 5 meter per sekon kuadrat. Ke kanannya saya nggak tulis, diwakili tanda positif. Pak, mana tanda positifnya? Kalau nggak ditulis negatif, itu berarti positif. Kita ditanya misalnya kecepatan benda, V ya, V pada T tertentu, misalnya VT ya, V pada T tertentu. Itu berapa? Misalnya T1 gitu ya. Nah, sebetulnya kasus seperti ini kalian belum perlu rumus gitu. Belum perlu rumus gimana? Asal kalian paham maksudnya 5 meter per sekon kuadrat itu artinya apa. Ini bisa kita maknai 5 meter per sekon kuadrat itu berarti setiap detik atau setiap sekon ya, kecepatannya bertambah 5 meter per sekon. Setiap detik kecepatannya nambah 5 meter per sekon. Nah, kita tulis dulu aja kali ya. Ini kan ada V0-nya ya. V0-nya pakai tanda positif dia 10 ya. Nah, satuannya saya nggak tulis lagi. Satuannya di sini aja biar nggak boros ngitungnya ya. Nah, kita hitung dulu perubahan kecepatannya. Nanti baru kalian hitung kecepatan akhir biar gampang. Ini biar kalian paham fisisnya ya. Sampai setelah 1 detik. Nah, kan setiap detik nambah 5. Berarti ini nambahnya 5. Gampang kan? Nah, berarti pada T1 itu kecepatannya berapa? Ya udah 10 tambah 5, jadinya 15 meter per sekon. Kalau detik kedua gimana? Ya ini kan kecepatan awal kan sama kan? Nah, kalau 2 detik nambah berapa? Ya pasti nambah 10, kan 1 detiknya nambah 5. Jadi 10 tambah 10, 20. Kalau 4 detik gimana Pak? Ya 4 detik kan setiap detiknya nambah 5. Berarti kalau 4 detik nambah, jadi ini berapa? 30 gitu ya. Kalau 5 detik gimana? Ya sama aja kayak gitu caranya ya. Ini nambahnya 25 kan karena setiap detiknya 5. Jadi dapatnya berapa nih? 35. Kalau 100 detik. 100 detik. Nah, awalnya tetap kan setiap detiknya nambah 5. Dia ada 100 detik. Oh, berarti 500. Bener ya? Nah, berarti kita punya berapa? 510. Kalau selama T detik. Nah, selama T detik ini kecepatan awalnya itu adalah V0 kan gitu ya. Kemudian ini adalah iya betul sekali A kali T ya, A kali T. Nah, ini berarti nanti dapat rumus yang kalian perlukan nih VT sama dengan V0 plus AT. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi di bagian di GLBB ya. Nah, saya pikir cukup. Mudah-mudahan kalian paham tentang percepatan. Oh iya, perlambatan gimana? Ya. Nah, perlambatan itu, nah ini saya kasih sedikit aja, singkat aja dulu ya. Perlambatan itu adalah percepatan. Perlambatan kok percepatan ya. Perlambatan itu A itu percepatan maksudnya yang berlawanan dengan kecepatan. Berarti minus Pak? Ya belum tentu minus, tergantung kecepatan awalnya gimana. Nah, jadi kalau pengen gampang, kalau A itu tandanya beda dengan V, berarti itu diperlambat. Contoh soal pertama, sebuah mobil bergerak ke arah timur sejauh 80 km dalam waktu 2 jam. Kemudian berbelok ke arah selatan dan menempuh jarak 50 km dalam waktu 1 jam. Lalu berbelok lagi ke arah timur dan menempuh jarak sejauh 40 km selama 1 jam. Tentukan laju rata-rata yang pertama, kemudian yang kedua besar kecepatan rata-rata ya. Nah, pertama yang harus kalian pahami adalah menentukan arah ya, arah mata angin maksud saya ya, timur, barat, selatan, utara. Nah, kalau kalian bingung kalian menghadap kemana, jadi patokannya gini saja ya. Kalian buat aja koordinat kartesius gitu ya, 2 dimensi ya, ke arah seperti kalian membaca peta ya. Kalau kalian baca peta Pulau Jawa misalnya gitu ya, nah itu kan Jawa Barat itu ada di sebelah kiri, berarti sebelah kiri itu barat. Nah, kemudian kanan itu timur. Kalian selalu menghadap ke utara. Kalian menghadap kemanapun itulah utara. Jadi ke arah atas dalam gambar kita ini berarti ke arah utara. Kemudian lawannya ya berarti selatan. Ini selatannya di sini. Nah, ini patokannya seperti ini ya. Nah, nanti diingat nih di banyak bab nanti kita akan pakai ini ya. Nah, jadi kita lihat dia bergerak ke timur sejauh 80 km. Timur 80 km, berarti ke kanan dulu ya. Ini katakanlah dari titik A dia lurus ke arah kanan, B dia misalnya ya. Nah, dan ini adalah 80 km. Kemudian itu selama 2 jam ya, ditambahkan keterangan waktunya 2 jam. Kemudian berbelok ke arah selatan. Nah, ingat selatan ya, berarti ke arah sini ya, ke arah selatan. Nah, ini sejauh berapa tadi? 50 km ya, 50 km dan dia waktunya 1 jam. Lalu berbelok lagi ke arah timur lagi. Hati-hati ya, nih sering salahnya di sini.
sebelah sini. Timur lagi, timur itu ke kanan dalam gambar kita. Berarti kita ini katakanlah titik C ya, habis itu titik D ya. Ini adalah 40 km dan waktunya adalah 1 jam. Langsung saja kita bisa jawab untuk yang pertanyaan pertama, pertanyaan laju rata-rata. Saya pakai begini tadi ya, R gitu ya, laju rata-rata, jarak tempuh ya, jarak tempuh dibagi selang waktu atau delta T atau waktu tempuh ya. Langsung saja jarak tempuh itu panjang lintasan, jadi tambahin semua, A ke B, B ke C, C ke D. Jadi 80 ditambah dengan 50 ditambah dengan 40 km. Per waktunya juga sama, ditambah 2 tambah 1 tambah 1. Nah, jadi dapat sama dengan berapa tuh? Langsung ya 170 ya dibagi dengan 4 nih kilometer per jam. Nah, udah 16 bagi 4 ya, tinggal sisa 10 berarti 2,5. Jadi 42,5 km per jam. Sekarang langsung lanjut ke besar kecepatan rata-rata. Karena yang ditanya adalah besar kecepatan rata-rata, jawabannya adalah besar perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya, delta T ya. Untuk mencari besar perpindahan, jangan lupa kita buat saja garis lurus dari awal, dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalian tarik tuh garis lurus. Nah, gitu. Jadi besar perpindahannya, kalau tadi kita pakai delta S, tanda vektor, tanda mutlak gitu ya nilainya ya. Berarti panjang ini, panjang garis lurus yang warna merah itu. Nah, gimana ngitungnya? Hati-hati ya. Nah, jadi kalian perhatikan, kita bisa perpanjang garis B ini, AB itu ke kanan ya sampai sejajar dengan D, seperti ini ya caranya. Nah, kan yang bawah tuh 40, berarti ini juga 40 km kan. Jadi kita akan punya segitiga ya, segitiga yang saya kasih warna hijau sekarang. Nah, yang warna hijau ke kanan itu berarti panjangnya adalah 120 ya. Kemudian garis yang ke bawah nih sama dengan yang ini 50 km. Nah, kan kalian tahu ya, ini kan pasangan Pythagoras terkenal ya, 120, kemudian ini 50. Ya, kalau yang lupa ya udah pakai Pythagorasnya, akar 120 kuadrat tambah 50 kuadrat. Nah, dibagi waktu tempuhnya kan tadi udah dihitung tuh 4 jam, jadi langsung aja 4 jam ya. Satuannya nanti terakhir aja deh. Nah, ini kalau yang lupa pasangannya 12, 5. Iya, betul sekali. Yang langsung ingat ya 13. Kalau lupa gimana ya? Lupa dihitung ya. Nolnya 10-nya keluarin dulu biar agak gampang hitungnya. Kalau kalian lupa berarti ini 144 ditambah dengan 25 dibagi dengan 4 jam. Ini kan 100 berapa? 69, akarnya 13. Jadi kita akan dapatkan besar kecepatan rata-rata. Maafkan nih besar ya, berarti tanda mutlak begini. Berarti ini dapat 130/4 ya, satuannya kilometer per jam. Ya, 130 bagi 4 berapa tuh? 65 bagi 2 ya, 32,5 kilometer per jam. Contoh soal kedua. Seorang pelari pemula menempuh 5 keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80 meter kali 100 meter dalam waktu 15 menit. Tentukan pertama laju rata-rata selama ia berlari, kemudian besar kecepatan rata-rata. Nah, kita punya lintasan seperti ini misalnya, ya, lari di pinggir lapangan, lapangannya berukuran 80 kali 100. Sambil belajar ilmu olahraga ya, kalau lari itu kalian harus berkelilingnya berlawanan jarum jam. Kemudian yang ditanya adalah laju rata-rata. Langsung saja ya, laju rata-rata untuk pertanyaan A, V, pakai R untuk rata-rata sama dengan, nah, jarak ya, jarak tempuhnya ya, jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya delta T ya. Jarak tempuhnya adalah dia 5 keliling kan, 5 kali. Jadi 5 kali ya, kali berapa? Satu kelilingnya kan tinggal dijumlahkan aja nih, 80 2 kali, kemudian 100-nya 2 kali. Atau saya bisa tulis saja gini ya, 80 tambah 100 tambah 80 ditambah dengan 100. Nah, ini meter ya, ini meter dibagi dengan 15 menit. Kita hitung saja, kalian hitung, kita akan dapat angka nih 80 tambah 100 ini 360 ya. Betul ya, 360 kali 5. Nah, itu 1800. Jadi 1800 dibagi dengan 15. Ini meter per menit. Pak, nggak biasa satuannya ya. Kalau nggak familiar kita ganti dong ya. Jadikan meter per detik 1800 per 15. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Jadi nanti dapatnya satuan meter per detik. Nah, kan angkanya indah tuh. Indah dari mana Pak? Ini ada 0 dicoret, ada 18 dibagi 6. Dapat angka berapa? Dapat angka 3 di atas ya. Jadi di atas dapat angka 3 kali 0, 3 kali 0, 3 terus ada nolnya ya, 30 bagi 15. Oh iya, dapat laju rata-ratanya 2 meter per sekon. Pelan ya, iya pelan nih, santai nih joggingnya, kan pelari pemula ya, belum bisa kencang. Lanjut ke yang B. Nah, yang B ini menarik, yang ditanya adalah besar kecepatan rata-rata.
Besar kecepatan rata-rata itu kan besar perpindahan dibagi waktunya ya. Nah, sementara kalau yang namanya berkeliling, berarti kalau dia mulainya dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi kan. Untuk soal ini jelas ya, posisi awalnya sama dengan posisi akhir, sehingga perpindahannya delta S-nya sama dengan 0. Berarti kecepatan rata-ratanya berarti 0 dibagi delta T-nya. Ya udah, jadi rata-ratanya 0. Jadi kita berkeliling 5 kali, 10 kali, 11 kali, 25 kali pun, nah kalau kembali ke tempat yang sama berarti nanti kecepatan rata-ratanya sama dengan 0. Iya, sip. Oke, sekarang saatnya kuis berhadiah. Ada soal dengan 2 pertanyaan. Silahkan jawab di kolom komentar. Akan ada hadiah menarik untuk 3 pemenang yang terpilih. Tetap jaga pola hidup yang sehat dan benar. Terus semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.